Sahabat dan pemirsa, akhir-akhir ini banyak pemberitaan yang simpang siur terkait dengan tentang rancangan undang-undang TNI. Mahasiswa bahkan terus berduyun-duyun demo kepung DPR RI untuk penolakan terhadap RUU sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Tapi pada kenyataannya, elemen masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat maupun mahasiswa terjadi pergolakan yang sangat luar biasa. Karena penolakan terhadap RUU TNI dikhawatirkan akan mengulang sejarah kembali seperti Dwi Fungsi ABRI. Padahal zaman Orde Baru begitu sangat sadistis, mahasiswa yang ditangkap, pembacaan puisi, termasuk biji tukul yang hilang sampai sekarang entah kemana. Kewenangan Dwi Fungsi ABRI merambah sampai jabatan sipil pun dikuasai oleh TNI ABRI pada saat itu. Sampai wali kota pun pernah di kota kita Tegal tercinta, wali kotanya dijabat oleh ABRI. Gubernurnya pun sama, dijabat oleh ABRI karena peranan Dwi Fungsi ABRI. Sehingga mahasiswa traumatik penolakan terhadap rancangan undang-undang itu sebelum ditetapkan waktu itu menjadi undang-undang. Tapi apa yang terjadi, sahabat? Nah, kita akan membacakan sebenarnya apa sih rancangan undang-undang itu, undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin. Nah, coba saya bacakan antara lain. Nah, ini antara lain. Tambahan kewenangan operasi militer. Ya, jadi tambahan kewenangan operasi militer selain perang, sahabat. Penambahan 2 tugas baru dalam menjalankan kinerjana melalui 14 menjadi 16. Antara lain menanggulangi ancaman siber, melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Nah, ini penambahan ini dari 14 menjadi 16. Cuma hebohnya luar biasa. Kemudian ada lagi, sahabat, tentang penambahan usia pensiun prajurit. Nah, ini yang kita tidak tahu awalnya, sehingga teman-teman ramai-ramai menolak RUU untuk tidak ditetapkan. Pertama, Bintara dan Tamtama sampai 55 tahun. Mungkin kemarin hanya 48. Perwira sampai dengan pangkat kolonel ya, sampai 58 tahun. Kemudian perwira tinggi bintang 1 sampai 60 tahun usianya. Perwira tinggi bintang 2 sampai 60 tahun baru pensiun. Dan perwira tinggi bintang 3 sampai 63 tahun. Perwira tinggi bintang 4, tadi yang 62 tahun itu perwira tinggi bintang 3. Nah, kalau perwira tinggi bintang 4 sampai 63 tahun dan diperpanjang maksimal 2 tahun sesuai dengan keputusan presiden. Perwira yang pensiun bisa direkrut. Nah, jadi kita awalnya tidak tahu, sahabat. Karena ketidaktahuan itu kita sering kejebak dalam isu-isu primordial, dalam isu-isu membuat panas. Akhirnya dampak yang terjadi adalah aksi massa mahasiswa benturan dengan aparat. Begitu, sahabat, mari kita koreksi diri. Bergandengan tangan, RUU Kejaksaan pun mari kita koreksi sama-sama. RUU Kepolisian, RUU TNI pun sama. Mari kita bersinergi, bukan kasus yang terjadi di Waikana. Ada 3 anggota polisi ditembak, dia mati oleh oknum TNI. Nah, karena TNI punya undang-undang militer sendiri, maka polisi tidak berani membawa ke peradilan umum, kecuali polisi. Polisi setelah sidang kode etik lalu diserahkan ke peradilan umum. Banyak kasus termasuk Sambo, lalu kemana kasusnya saya tidak tahu. Kemudian yang kemarin di Tegal Kota ada penembakan oknum polisi terhadap nelayan, ya juga di peradilan umum setelah dipecat dari kedinasan anggota kepolisian. Tapi kalau militer harus dibawa sidangnya ke sidang militer. Nah, ini yang harus kita perjelas bahwa sebentar lagi mungkin ramai rancangan undang-undang kejaksaan dan rancangan undang-undang kepolisian. Tapi marilah kita genjot bersama. Dukung DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Karena koruptorlah yang membuat kita menjadi sengsara. Karena koruptorlah yang merampas uang kaya negara sampai triliunan.
Oke sahabat, mari kita bergandeng tangan, sudahilah, cukupilah perseteruan antara sesama aparat. Jangan saling tembak. Rakyat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan untuk Indonesia lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.